I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine. Halo teman Saski, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Video kali ini, Saski sharing kali ini spesial banget menjawab request dari teman-teman yang kebingungan nih. Hal-hal apa aja sih yang harus diurus terkait finance di small businessnya? Mungkin teman-teman pada bingung nih, emang gue harus nyatet apa aja sih? Gimana sih cara gue bikin targeting finance gue gitu? Jadi video kali ini khusus banget untuk menjawab hal itu. Dan aku sendiri akan buka-bukaan nih terkait gimana cara aku manage finance di bisnis aku. Jadi siap-siap catat ya hal-hal yang penting, simak baik-baik dan perhatikan sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, aku mau ngingetin dulu nih sebenarnya kenapa sih finance ini penting di bisnis gitu ya. Finance ini penting banget karena dari finance teman-teman tuh bisa tahu kondisi bisnis teman-teman. Kalau kayak teman-teman ke dokter nih ditanya-tanya ya, apa nih yang kerasa gejalanya apa aja, sesek, pilek, batuk misalnya. Nah, untuk diagnosa finance pun butuh kayak gini, kira-kira data-data keuangan yang diperlukan supaya tahu kondisi bisnis teman-teman tuh lagi kayak gimana sih. Lagi baik-baik aja kah atau lagi enggak? Rugi kah atau misalnya untung berapa, rugi berapa? Taunya dari finance ini. Nah, proses pencatatan di finance ini disebutnya pembukuan. Nah, apa yang terjadi jika pembukuan ini nggak terjadi? Bisa jadi tertundanya proses usaha teman-teman, atau mungkin ada kecurangan, atau ada kerugian, atau bisa jadi sampai bangkrut ya paling jeleknya. Karena kalau teman-teman nggak tahu kondisi finance bisnis teman-teman kayak gimana, mungkin owner bisnisnya juga jadi tidak bisa mengambil keputusan yang tepat untuk bisnisnya teman-teman. Hal yang pertama yang penting banget dicatat adalah pengeluaran. Nah, jadi teman-teman ketika mulai bisnis, mau sekecil sebesar apapun bisnisnya, penting banget untuk mencatat pengeluaran. Sekecil apapun pengeluarannya ya, walaupun cuman beli plastik gitu ke pasar atau cuman ngegojek dari supplier gitu, tapi itu penting banget untuk dicatat. Nah, pengeluaran ini ada macam-macam tipenya teman-teman. Pengeluaran administrasi, operasional, marketing, karyawan, dan yang penting juga adalah pengeluaran modal produknya, COGS ya, cost of goods sold. Jadi kayak harga produknya tuh aslinya berapa. Nah, pencatatan pengeluaran ini penting banget supaya teman-teman tuh tahu berapa sih modal yang udah dikeluarkan sama teman-teman. Dari situ baru teman-teman jadi bisa netapin. Jadi kalau misalnya gue udah ngeluarin segini, gue harus dapat pemasukan berapa nih. Jadi kebayang target break even point-nya atau balik modalnya itu teman-teman harus kejual berapa piece. Yang kedua yang gak kalah penting adalah pemasukan. Nah, pemasukan ini teman-teman jadi catat pemasukannya jumlahnya berapa. Dari pemasukannya jenisnya apa nih? Mungkin penjualan atau pemasukan lain-lain, cashback misalnya. Dan yang terakhir adalah bentuknya apa? Contohnya cash atau transfer gitu. Nah, teman-teman hati-hati juga ya, karena sekarang kalaupun transfer jangan lupa dicek karena takutnya masih marak nih tentang bukti transfer palsu. Nah, catatan pemasukan ini dipisah ya sama catatan pengeluaran yang tadi nomor 1 teman-teman. Dan ini tuh isinya kurang lebih penjualan harian, produk atau jasanya teman-teman, dan juga hutang-hutang yang berhasil dibayar. Nah, untuk si pemasukan ini aku saranin sekalian juga dimasukin data nama customernya siapa, alamatnya, nomor HP, beli barangnya apa, harganya berapa. Supaya apa? Nanti kalau ada data-data yang miss, teman-teman perlu track kembali, gampang nih tinggal lihat, oh si customernya namanya ini dulu waktu itu tanggal segini. Dan aku saranin juga karena penjualan kurang lebih ada setiap harinya, jangan dirapel teman-teman. Kalau bisa dikerjainnya dicicil setiap hari, biar apa? Biar nggak numpuk. Karena kalau udah numpuk, nanti takutnya teman-teman jadi banyak human errornya. Nah, dari data pemasukan per hari ini juga teman-teman tuh sebenarnya bisa tracking progress loh teman-teman. Kan tadi udah bikin nih, targetnya harus terjual berapa nih biar balik modal. Berarti teman-teman sekarang progresnya udah berapa persen? Mungkin udah 50%, 80%, atau bahkan udah balik modal nih. Berarti sekarang habis ini penjualnya udah untung. Yang ketiga adalah pencatatan stok barang. Jadi selain pencatatan pemasukan, pengeluaran, penting banget juga untuk mencatat stoknya teman-teman. Jadi kalau kita tahu stok kita, sebenarnya kita tuh tahu jumlah uang kita dalam bentuk stok tuh ada berapa. Ini sangat urgent banget nih, terutama untuk teman-teman yang jualan produk yang life cycle-nya pendek. Contohnya makanan, kan ada expired date-nya ya, harus cepat-cepat kejual. Kalau nggak kejual, teman-teman kan jadi rugi. Nah, dari situ, jadi teman-teman juga bisa langsung bikin plan. Ini gimana nih cara ngeluarin barang-barang yang cepat basinya supaya gue nggak rugi gitu. Tapi kalau untuk bisnis yang life cycle produknya agak cukup panjang, contohnya fashion misalnya, itu tetap juga berfungsi karena kita jadi tahu produk mana yang cepat kejual, produk mana yang lambat kejual. Kalau yang lambat nih, kan dia tetap ngendep di gudang kita ya sebagai barang.
kita harus bikin strategi apa supaya dia keluar dan duitnya masuk ke kita dan dia nggak tetap jadi barang di gudang kita. Nah, si stock of name ini juga berguna banget buat teman-teman. Pasti ini produk teman-teman stoknya sesuai untuk mencegah kecurangan teman-teman, supaya karyawan nggak ngambil barang misalnya, atau supplier nggak kurang ngirim barang. Jadi teman-teman bisa tahu dari stock of name ini. Dan teman-teman, kalau teman-teman punya data stock of name ini bisa berguna banget buat dianalisis. Teman-teman tahu nih barang mana yang best selling, barang mana yang slow moving. Jadi seberapa sering nih teman-teman harus di stok barang ini dalam waktu berapa lama. Bahkan teman-teman jadi bisa planning lebih lanjut. Kira-kira aku harus order ke supplier berapa minggu atau berapa bulan sebelumnya nih, supaya benar-benar kita demand sama stok sesuai, jadi ada penjualan terus. Yang keempat adalah bikin target dan evaluasi. Teman-teman, bisnis tuh punya margin yang berbeda-beda. Mungkin di food lebih tipis, tapi mungkin di fashion bisa lebih gede nih. Makanya penting banget teman-teman untuk tadi punya dulu nih catatan pengeluaran pemasukan teman-teman, biar tahu nih benar-benar margin teman-teman tuh berapa. Misalnya teman-teman jual baju, harga jual kitanya 100.000, modalnya 30.000. 30.000 per 100.000 berarti 30%. Kemudian terjualnya berapa nih sebulan ini? 10 piece. Berarti kan revenue teman-teman adalah 10 piece dikali 100.000 sama dengan 1 juta. Nah, teman-teman evaluasi. Harga pokok produksinya berarti kan 10 piece dikali 30.000, 300.000. 300.000 dibagi 1 juta berarti 30%. Kemudian lanjut beban lain nih, beban marketing. Oh, aku misalnya ada endorse influencer, aku ada bikin giveaway. Totalnya 200.000. Oke, 200.000 dibagi income 1 juta sama dengan 20%. Kemudian beban admin dan layanan. Misalnya aku Shopee-nya belum star seller sih, jadi belum ada admin. Oh ya udah 0. Kemudian beban operasional. Misalnya aku sempat gojek nih dari supplier 5 kali, 50.000 totalnya. Oke, 50.000 dibagi 1 juta, 5%. Kemudian beban karyawan. Misalnya aku kemarin twin date, banyak nih paketnya, nggak mampu ngepack sendiri jadi manggil casual. Oke, casualnya berapa? 100.000. 100.000 dibagi 1 juta sama dengan 10%. Nah, kan udah dapet nih catatan pemasukan tadi 1 juta ya, dikurangin semua beban-beban yang udah teman-teman catat, ternyata masih ada sisa teman-teman 350.000. Jadi ternyata teman-teman punya untung 350.000. 350.000 ini dibagi sama revenue. 350.000 bagi 1 juta sama dengan 35%. Nah, kalau teman-teman punya catatan kayak gini kan enak banget ya teman-teman, untuk evaluasi tuh bisa based on data. Misalnya, aduh, profit margin aku 35% kegedean, aku pengen gedein deh jadi 40%. Tapi kalau aku mau gedein jadi 40%, aku harus ngepres beban apa nih? Misalnya, ya udah aku nyari lagi deh supplier biar COGS-nya bisa turun, atau aku mau coba deh nego supplier aku yang sekarang. Atau beban marketing deh mau aku turunin, nggak usah pakai iklan misalnya. Atau beban lainnya deh yang bisa aku kurangin supaya profit aku bisa lebih gede. Kemudian ini juga jadi bisa kebayang teman-teman. Misalnya sekarang teman-teman punya profit 350.000. Kalau aku mau ngedoublein jadi 2 kali lipat, pengen 750.000 untungnya, berarti aku harus ngejual berapa banyak gitu. Atau aku mau untung 10 juta, berarti aku harus ngejual berapa banyak dan strateginya seperti apa. Yang kelima, yang terakhir yang sangat-sangat penting adalah pisahin rekening pribadi dan rekening bisnis kalian. Jadi karena di Indo tuh sering banget kecampur teman-teman dan nggak kerasa gitu. Misalnya harusnya tuh gue punya uang segini, tapi karena dipakai kebutuhan pribadi, jadi ya udah berkurang aja gitu. Jadi sayang kan teman-teman, uangnya jadi nggak bisa teman-teman putar lagi untuk bisnis teman-teman. Nah makanya teman-teman bisa banget pisahin dulu nih rekening pribadi sama rekening bisnis. Kan sekarang juga kalau kita buka rekening ke bank bisa berapa akun kan, nggak cuma satu, atau mungkin buka aja lah di bank lain. Terus kalau misalnya teman-teman mau ada income nih, masa gue jualan capek gue nggak ada income, oke, bikin aja sistem gaji atau sistem persentase pendapatan gitu ya. Jadi teman-teman tetap dapat fee tapi udah kecatat nih di bisnisnya. Karena sekarang mungkin teman-teman sendirian, self starter, gajinya hanya buat sendiri gitu. Tapi kan kalau bisnisnya growing, nanti akan tetap ada karyawan, teman-teman tetap harus pengen gaji diri sendiri juga kan. Jadi enaknya dari sekarang udah bikin sistem gaji atau persentase. Kalau teman-teman kepepet butuh uang, pengen pinjem dulu, gimana caranya? Ya udah nggak apa-apa, pinjem aja ke bisnisnya, tapi catat sebagai hutang. Supaya apa? Supaya uang bisnisnya teman-teman ini tetap ada. Dan nanti kalau teman-teman udah ada uang, tinggal bayarin lagi aja ke bisnisnya. Jadi bisnisnya punya uang lagi. Teman Saski, gimana nih Saski sharing hari ini? Cukup mudah kan? Kalau teman-teman masih bingung, cobanya dikit-dikit dulu aja. Bisa browsing-browsing dulu di internet, kira-kira simple finance yang bisa lakuin untuk bisnis teman-teman apalagi. Atau kalau masih bingung, boleh banget kontak aku via DM atau via
tinggal komen untuk aku jelasin lebih lanjut. Kalau teman-teman mau request topik lain, boleh banget tinggal komen juga atau DM. Kak, aku finance udah ngerti, pengen tentang operation dong misalnya. Atau Kak, aku udah ngerti operation, pengen tentang HR dong. Tinggal komen aja di bawah atau DM ke IG aku @saski_4 kali. Kalau teman-teman merasa video ini berguna, boleh banget teman-teman like, subscribe, komen, atau share ke teman-teman atau keluarga yang sekiranya membutuhkan. Aku akan upload 2 kali dalam seminggu, hari Rabu dan hari Sabtu. Dan kalau ada teman-teman yang mau request, boleh banget caranya yang tadi aku udah sebutin ya. Sampai ketemu di Saski Sharing selanjutnya. Bye!